Wah, kenapa kok? Oh, ini berhubungan dengan tema kita di episode ini, Pin. Apa itu? Tangan gua kram. Bukan dong. Kok ke situ? Ya, Apa itu? temanya ini di sini. Apa? Sini atau sini sih usus buntu? Kanan dong. Oh, kanan gitu. Kecuali untuk buntu di kiri. Gua kidal. Ya, halo dong. Dan ding dong semu dong. Banyak yang komentar kok rambut gue berantakan jadi harus pakai. Emang iya? Nggak tahu sih. Tidak aja gue. Gimana? Apa itu usus buntu? Oke. Usus buntu, Ya. ususnya kepotong. Hah, serius? Ya buntu, nggak ada ujungnya. Lu bercanda. Ya usus. Kita makan, masuk ke lambung. Atau esofagus masuk ke lambung. Esofagus itu Esofagus saluran yang dari tenggorokan. ya maksudnya situ dari ke arah lambung. Lambung. Masuk ke duodenum, usus halus, ya. Habis itu ke Usus dari usus kasar. halus mau ke usus besar ada satu peralihan. Eh, Itu ada semacam kayak lubang kecil gitu. sebenarnya usus buntu itu sebenarnya kelenjar. Kelenjar apendik namanya. Berarti kelenjar appendix buntu. Iya. Enggak, ini gua nanya serius. Iya bener ya. Jadi Kelenjar itu apen. kelenjar yang memang dia fungsinya salah satunya ya karena dia kelenjar untuk memproduksi kalau sederhananya kayak yang di amandel kita lah ini. Dia tuh memproduksi untuk daya tahan tubuh kita juga gitu. Ya. Enggak, usus kan bentuknya kan begini. Jadi persilangan antara usus halus dan usus besar itu ada satu kelenjar namanya kelenjar appendix piriformis. Nah, itu penyumbat. itu dia Ada semacam kayak ada batu. ukurannya kecil, semacam lingkaran lubang masuk terus buntu aja gitu dia, nggak ada lanjutannya gitu loh. Harusnya ada lanjutannya. Iya. Ke- Enggak, memang tidak ada lanjutannya secara normal memang seperti itu. Terus? Nah, keadaan orang yang disebut sebagai penyakit Usus usus buntu kalau kelenjarnya ini infeksi. Oh, luka di Ya, dalam ususnya. infeksi dalam ususnya itu si kelenjar yang ininya infeksi sehingga membuat keluhan-keluhan infeksi. Berarti nyeri seharusnya lokal. namanya kenapa dinamakan usus buntu ya? Sederhananya kalau kita ngomongnya appendicitis, peradangan pada kelenjar appendix. Oh. Appendicitis akut. Appendix pun juga ada yang akut ada yang kronis. Jadi dibagi ya. Akut kan kalau misalkan dia masih awal, kronis kalau misalkan Udah dia parah. sudah sampai lama, mengkronis lama gitu loh. Ya, sebenarnya yang lebih bahaya yang akut. Ya berarti ada luka di Yang dalam awal di yang baru ususnya. yang pertama kali ya. Itu resikonya dia bisa pecah. Kalau dia sampai pecah, dia bisa infeksinya menyebar sampai ke seluruh rongga perut namanya peritonitis. Kayak gitu. Serem banget. Iya, nanti operasinya harusnya cuma satu sayatan. Kalau sudah sampai peritonitis, dia harus laparotomi. Operasinya langsung buka besar, eksplorasi, dibersihkan semua Kayak infeksinya. sesar. Iya, kurang lebih infeksi. Maksudnya sayatannya sampai besar gitu. Kita mengeksplor, jadi kita buka, kita eksplor seperti itu. Tapi benar usus melingkar-lingkar gitu. Iya, di sini di situ kan ya. Enggak, gua masih penasaran, lu bilang kan berarti kan saluran usus kita kata lu tadi nggak ada ujungnya. Bukan yang itu, yang appendixnya aja. Appendixnya. Gitu. Ya, secara anatomis mah dari lambung ke usus halus, di persilangan antara di pertemuan antara usus halus dan usus besar itu ada appendix. Nanti di usus besar naik dari yang ascending, transversum, descending, Baru masuk ke ke anus. rectum, anus. Gitu. Oh, berarti yang ada lukanya itu di appendix tadi. Iya, di tengah-tengahnya kelenjar lah appendix intinya. itu. Jadi usus buntu sebenarnya dalam medis namanya appendicitis, radang pada appendix ya. Tapi orang taunya usus Ya, buntu. penyakit usus buntu. Jadi karena itu adalah suatu peradangan, maka gejala yang timbul adalah suatu gejala-gejala radang, nyeri lokal, artinya nyerinya di bagian perut kanan bawah. Sakit banget gitu. Iya, nyakitnya sakit terus menerus seperti ditusuk-tusuk gitu loh. Nah, berarti itu kan karena luka iya, di usus. karena di luka ibaratnya gitu. Pakai betadine nggak bisa. Obat merah, thietayocing. Daun sirih. Ya nggak sesimpel itu sih. Nggak sesimpel itu. Pengobatannya sebenarnya dengan operasi dan juga Harus dengan operasi? antibiotik. Ya nanti akan gue jelaskan kenapa ada yang terjadi infeksi usus buntu kronis. Itu biasanya infeksi usus buntu akut yang tidak dioperasi. Malah entah dia dibiarkan sembuh aja. sendiri, entah dia sembuh sendiri atau dengan obat-obatan antibiotik dia membaik, tapi tidak sembuh total. Artinya masih mungkin dia untuk kumat lagi suatu hari nanti. Nah, tapi penyebab yang gue sering dengar dari orang-orang itu
ada yang bilang bahwa salah satu penyebab usus buntu ini adalah kebanyakan makan mie instan. Benar nggak? Oke. Sebenarnya tidak ada penelitian khusus Berarti yang bukan menjelaskan gitu. kalau penggunaan mie instan akan membuat resiko meningkatkan usus buntu dan sebagainya. Jadi sama halnya dengan penyebab infeksi-infeksi lainnya ya banyak faktor. Tapi patologi utamanya awal biasanya penyumbatan di kelenjar apendiksnya itu. Berarti itu penyebabnya apa penyumbatan? Banyak faktor sih. Ya entah ada sesuatu kotoran yang menyumbat di sana dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang intinya awal patofisiologinya adalah si kelenjarnya itu kan dia ada rongga kecil tuh. Dia tersumbat, mampet, terus produksi lendir dan sebagainya, akhirnya meradang karena di sana kan daerah kotoran kan, infeksi. Nah kalau misalnya infeksi udah makin parah, yang paling kita takutkan kalau sampai dia pecah, ada Harus perforasi operasi besar. namanya. Ya kalau misalkan usus buntunya itu sampai pecah, namanya appendicitis akut perforasi, sampai pecah, itu bisa sampai peritonitis. Seluruh rongga perutnya infeksi. Nah itu yang Ada bahaya. bahasa yang lebih halus kan sih, maksudnya bisa gue ngerti. Infeksi perutnya meluas. Serovasi. Gitu. Ya itu sih gitu ya. Iya ya. Berarti Udah lah. apa? Ya, jadi awalnya sumbutan. Awalnya karena Oh, sumbatan, infeksi. sumbatan. Ya, dan akhirnya menjadi keluhan-keluhan infeksinya muncul. Nyeri lokal, demam, mual, muntah, kayak gitu. Nah, membedakannya dengan sakit perut biasa apa? Karena kan banyak orang juga yang sebenarnya dia usus buntu mungkin cuma kayak ini mah sakit Oke, perut dia biasa." agak khas. Agak khas. Khasnya itu awalnya beberapa literatur menjelaskan dan juga beberapa pasien ini juga cukup relevan ya. Awalnya biasanya justru nggak di perut kanan bawah. Beberapa literatur menjelaskan dia keluhannya pertama di tengah-tengah, di umbilikus, perut Ususnya bagian pindah. tengah. Enggak, rasa nyerinya. Rasa nyerinya di situ, naik ke ulu hati, setelah itu menetap di perut kanan bawah. Jadi dari sini biasanya naik ke sini terus nanti menetap di perut kanan bawah. Terus biasanya akan didukung dengan dia ada keluhan demam. Oh, karena sampai demam. demam karena kan itu infeksi. Oh. Karena dengan infeksi kita kan punya sistem mekanisme pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh untuk ngelawan infeksinya salah satunya dengan demam. Oh, Gitu ya. iya. Demam paham. kadang-kadang jadi ada mual, muntah dan sebagainya. Nah, Itu cara tubuh untuk ngelawannya. iya, sebenarnya. jadi gejala khasnya seperti itu. Dan sebenarnya banyak faktor juga. Perut kanan bawah nggak selalu dia itu usus buntu. Ada banyak kelainan-kelainan lain Ginjal? juga. Biasanya kalau ginjal lebih di perut. Ya bisa di perut juga kanan kiri atau mungkin di bagian belakang. Terus dia biasanya kalau ginjal entah kan ada batu gitu ya. Biasanya paling sering dia nyerinya nyeri kolik. Kalau nyeri kolik tuh biasanya khas karena ada sumbatan di bagian saluran. Entah karena batu dan sebagainya. Dia nyerinya nyeri kolik tuh yang biasanya dia lebih ke arah hilang timbul, nyeri menjalar, terus rasanya lebih kayak diremas gitu loh. Berarti ketika ada sakit di bagian perut kanan bawah, kita nggak bisa ngeraba-raba ini Iya. sebenarnya sakit perut biasa. Iya, tapi beberapa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang akan dengan mudah mendiagnosa. Ya berarti mending langsung ke iya, dokter langsung aja. dokter. Ada jadi perut kanan bawah yang dirasa sepertinya hebat sekali, tidak seperti biasanya gitu ya. Nanti kan kita periksa pemeriksaan McBurney dan sebagainya. Pemeriksaan apa? Ya, udah nggak usah lu bahas lah pokoknya. Ada Ya pemeriksaan. lu yang ngeluarin kan lu yang bertanya-tanya. Intinya kita periksa secara fisik. Nah, kalau misalkan ada dokter sudah melihat secara fisik, oh, ini curiga nih usus buntu nih. Ya, kita suruh putar balik. Iya, benar tuh. Enggak. Gampang ya, gak Kalau usah ke curi- dokter harusnya. Dia usus buntu nih, ya. Maka kita akan sarankan untuk pemeriksaan penunjang. Operasi. Pemeriksaan penunjang dulu. Pemeriksaan penunjang misalnya kita suruh cek darah. Misalkan, oh kita cek darah ternyata sel darah putihnya meningkat. Berarti ini menunjang. Artinya, oh jangan-jangan benar usus buntu nih. Gitu. Terus kita bisa juga melakukan mungkin USG. PSG, cek Iya. urin. Cek urin dia bisa juga tapi tidak terlalu membantu. Karena cek urin hanya untuk menyingkirkan diagnosa. Mungkin ada infeksi saluran kemih atau tidak gitu loh. Kalau Kalau dia mau tes polisi, iya bisa kan juga. tes urin judulnya benar kan? Tes Iya. urin tuh, masuk polisi. Bener juga sih, tapi kan kalau orang lagi usus buntu nggak mungkin tes polisi kan? Enggak boleh ya? Iya, ya boleh. Enggak tahu sih. Boleh, tapi maksud gua kenapa nggak lu berobat dulu? Masa ya lu suruh lari tapi lu pegang-pegang perut begini kan nggak bisa, gitu loh. Berobat dulu lah kalau lu mau gapai cita-cita lu, jangan lagi sakit lah.
Masa iya orang lagi kesakitan lu suruh berenang kan nggak mungkin gitu. Enggak, tapi jujur gue masih nggak ada bayangan maksudnya usus itu seperti apa, letak penyakit buntunya di mana, appendicitis apa Itu gampang. Nanti gua udah siapin alat peraga. Serius? Iya dong, kita punya alat peraga. Kita modal sekali loh. Gua untuk acara Halodong ini udah mempersiapkan alat peraga kedokteran yang sangat mirip. Jadi bisa untuk ditunjukkan. Iya, jadi ini kalau letak sakitnya yang kayak di sini. laboratorium lah. Jadi dan ini mirip sekali dengan manusia. Iya, ya. Jadi oke. Jadi, boleh dibawa ke sini, Dok. nanti biar akan ditunjukin saya di mana-mana gitu. Ya, nanti akan saya bawakan ya. Ini dia peraga kita hari ini. Lu ungu ya? Pasya ya? Boxernya kelihatan. Jadi ya Lu anaknya pro lu kan dari banget tadi kan lu. lu kan dari tadi kan ini agak bingung dengan membayangkan gimana. Jadi gua udah bawain alat peraga yang mirip sekali dengan manusia. Iya sih, mirip banget. Walau lebih kayak kayu ya sebenarnya. Lanjut, Win. Ya, gua gak paham tuh usus buntu di mana. Oke, jadi ya ini paru-paru nih, jantung gitu ya. Kalau dari makan ini masuk ke esofagus gitu ya. Masuk Nanti ini masuk ke lambung. Oh, ini lambung. Ya, lambung di bawah hati. Ini hati nih. Bentar, gua tandain. Ini hati. Hati. Iya. H. Ini lambung. Lambung. L. Hatinya besar nih. Hati besar. Hatinya HB. besar. Hati besar. Ya, hati Ya besar udah. kan HB, kalau hati kecil kan HK. Hah? Oh Hati iya. kecil. Benar juga sih. Dan dari lambung masuk ke duodenum ya kan, ke usus halus ya, dicerna makanan di sini. Lalu nanti ada sekum dan nanti ada Udah lu jelek. Udah lu jelek banget anjing. Ususku dicoret. Nah, di sini ada appendix. Nah, kalau misalkan di sini tersumbat dan infeksi, Geli, bukan. nah, jadi yang akan dilakukan dokter adalah appendiktomi. Jadi kita akan sayat di bagian sini, set, dibuka, nanti ketemu ini, nanti ini dipotong, terus tadi dijahit. Sederhananya seperti itu. Jadi kita buang si usus buntu ini. Oh, berarti usus buntu di sini. Kurang lebih kira-kira lah ya. Kenapa di blacknya di sini? Ya, ini kan sebenarnya gua gambarnya nggak pas-pas banget. Harusnya kan di sini ya. Oh, berarti ini nyambung, harusnya gini. Harusnya sih di sini sih. Harusnya dia tuh di titik McBurney. McBurney itu di sini nih. Gimana Ya, sini? harusnya sini. Ya, cuman kan gua gambarnya nggak pas banget ya gitu ya. Karena medianya agak sulit nih. Gua gambar gerak-gerak mulu. Udelnya anjing. Nah, di sini dia nanti yang akan dipotong, sederhananya nanti dijahit, ditutup. Nah, nanti ya itu jadi awalnya karena infeksi di sini, makanan di sini membuat infeksi di sini itu. Oh. Intinya sih gitu. Ini usus. Ya, ini usus halus, ini usus besar ya, kolon ascending, transversum. Peraga mana ada yang gerak? Geli kok. Kolon descending dan gitu. Berarti kan makanan masuk dari sini progresnya. Iya, kan? masuk dari situ. Ke sini berarti. Iya, kan nggak kayak gini kan dia sini ya, masuk ke lambung. Lambung tuh bentuknya agak begini gitu, set gitu kan. Bukan. Oh, langsung udah Iya. dari tenggorokan langsung ke sini lambung. Iya. Oh. Ya, Baru ke usus. kalau pernapasan tuh ini napas nih masuk bronkus, sini ini paru-paru gitu kan, set gitu. Oh, paru-paru kiri. Ada kiri, ada kanan, ada dua. Oh iya, ada dua. Jantung? Jantung di kiri, jantung ini jantung nih, kira-kira ini ya. Ini apexnya dia agak ke sini gitu ya. Ini jantung, nanti jantung ada pembuluh besar namanya aorta gitu, turun ke bawah, nanti jadi aorta abdominalis gitu kan, jadi arteri besar. Geli banget. Pelan-pelan dong, maksudnya ini nanti stop lagi gitu, Iya. jangan langsung. Takut sange saya. Ginjal kurang lebih ada di belakang sini gitu kan. Iya. Berarti usus buntu di sini tadi. Iya, kurang lebih di titik McBurney lah Yang kira-kira. dipotong di sini. Di sini. Dijahit, digunting, dijahit, terus nanti udah ditutup. Oh, abis digunting dikeluarin dulu maksudnya kotoran-kotoran yang menyumbat Ya. atau kalau ada infeksi Ya, luka kalau dia dibuka, sampai disembuhin. pecah, yang ini pecah, infeksi nanti peritonitis, sepanjang perut ini dia infeksi. Gitu. Tolong. Sepanjang perut Ya, ini. Tapi kalau nanya boleh dok.
Boleh. Ini kan saya ngerokok. Iya. Paru-paru saya ini kalau dilihat bagus nggak, Dok? Nggak kelihatan. Kalau secara penglihatan ya. Sebenarnya bisa request lu mau bagus atau enggak, bisa tinggal lu gambar. Mau bagus ya. Sejauh ini sih kita sih gambarnya jelek gitu. Enggak, Kalau- paru lu bagus sih. Bagus ini. Bagus sih. Kalau mau bagus gini aja. Soalnya rokok saya murah. Oh, apa? Enggak. Tadi kan di sini paru-paru kan? Iya, paru-paru. Ada 2 kan? Ya, tuh Iya. paru-paru. Bagus ini, masih bagus. Parunya kecil. Gak apa-apa, ngerokok lagi aja. Oke, jangan dong. Ini kan konten edukasi kesehatan. Kalau lu malah nyaranin orang ngerokok. Ya kan dia nanya masih bagus gak paru-parunya. Ya enggak dong, kan kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Ini kan cuma gambar ilustrasi kita doang. Tapi kan ada paru-paru saya di sini, Dok. Iya. Tapi ini gambar. Lu jangan mengharapkan apa-apa dengan gambar gua. Berarti kurang lebih inilah susunan anatomi tubuh manusia gitu ya. Ya, yang kira-kira terjadi kalau misalkan dia sampai pecah di sini, Hmm. ya, infeksinya seluruh perut ini gitu. Namanya peritonitis. Nah, nanti operasinya harus besar tuh. Nggak bisa Semua. laparotomi, nggak bisa penektomi gini, bisa laparotomi. Entah operasinya bukanya begini, atau dia bisa bukanya begini. Gede gitu, banget. tergantung. Iya, namanya laparotomi eksplorasi. Laparotomi eksplorasi. Laparotomi eksplorasi. Laparotomi Eksplorasi. eksplorasi. Cucu Dora Cucut de eksplorasi. Oh, Dora de Iya. Explorer. Ya, ya. Berarti kalau di sini apa? Kasih aja. Next aja. Udah yang lain. Lu pengen punya gambar pegunungan nggak? Gak, lo mau nggak ganti ginjal lo diganti gambar gunung? Berarti kalau aku ke dokter nggak usah ronsen lagi ya? Nggak usah. Udah bawain. Udah bisa dokter, udah bisa. Saya ada hasil ronsen sendiri, mana hasil? Oh iya. Buka bagi. Oh iya, kamu positif tolol. Ya udah, berarti Iya. kurang lebih gini lah. Ya, oke, gambarannya. thank you Mas Yono, alat peragaku gitu ya. Iya, terima kasih. Nanti episode berikutnya kita mau ada ini masalah kelainan rahim. Hah? Oh bisa Ya, saya buat. iya. Kayak gitu ya. Udah jelas dong. Udah jelas. Jelas kan. Jadi Cukup jelas lah. Cukup jelas Walaupun ya. masih ya emang basicnya tolol sih. Ini kan baru gambaran ya. Mhm. Episode berikutnya kemungkinan kita akan praktikan. Belek. Di Praga, ya. Dibedah. Dibedah. Wah, boleh tuh. Sama ini ya. Jangan dong. Ya kurang lebih gitulah penyebab usus buntu. Kurang lebih penyakit. dan ya banyak mitos ya atau fakta yang menjawabkan kayak apakah makanan mie instan, makan pedas dan sebagainya ya. Ya sebenarnya patofisiologi utamanya karena ada sumbatan itu banyak faktor Sumbatan. juga yang menyebabkan. Berarti bukan karena mie instan. Ya nggak secara langsung lah sebenarnya. Nggak apa-apa Intinya makan tetaplah, mie instan berarti. tetaplah artinya lu harus jaga pola makan lu yang sehat. Tetap makan makanan yang Kayaknya semua penyakit itu ya solusinya ya. ya memang iya. Lu Iya kan kalau dari episode 1, 2, 3 sama. Iya kan, Makan maksudnya sehat, kalau lu pola mau- hidup yang sehat ya sama. iya kalau lu mau sehat, ya lu harus jalani pola hidup yang sehat, makan yang sehat. Sederhana aja seperti itu aja gitu loh. Ya. Kayak gitu. Berarti nggak apa-apa makan mie instan. Boleh. Enakan Indomie atau mie sedap kalau lo? Indomie lah. Indomie. Konten masak. Dokter. Kalau menurut gua sih pribadi suka Indomie sih. Indomie, iya Indomie. Tapi gua pakai juga telur Indomie. sih memang gila sih, nggak ada obat sih. Tawit, sawi. Hah? Kesehatan. Ya, gua sih double biasanya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan episode 3 kali ini bersama Dr. Calvin dan Ko Jangan Erwin lupa lu. like, komen, dan Dan subscribe. Kalau ada pertanyaan seputar penyakit bisa ditanyakan di kolom komentar atau DM ke Instagram @standupjakbar. Minggu depan ada masalah. Masalah apa tuh? Oh nggak tahu sih. Belum dong, akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman buat nonton video ini. Semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman. Ya. Sampai jumpa. Dadah.